Dansa memang menjadi aktivitas yang mengasyikkan bagi sebagian orang. Sebagian orang juga memilih dansa sebagai hobi dan ajang ekspresi diri. Namun, dansa juga menjadi salah satu cabang olahraga dan hal ini menjadi hal yang cukup jarang orang tahu. Saya beruntung hari ini bisa bertemu dengan Jenny, seorang atlet dansa berprestasi. Saya dan Jenny janjian di tempat latihan dansa yang kebetulan juga dikelola oleh Jenny dan kakak-kakaknya. Kayaknya dari tadi udah latihan ya? Ya lumayan. Udah pemanasan dulu sebelum ngobrol ya. Nah Jen, seperti yang aku janjian sama kamu di janjian sama kamu, aku mau ngobrol sama kamu soal ngedance. Nah, jadi Sobat Inspirasi Prestasi, jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Prestasi. Yuk, kita cari tempat. Kayaknya kamu capek banget ya habis latihan. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil duduk aja kali Jen ya? Boleh. Oke. Jenny, apa kabar? Baik. Oke, setelah lama kita janjian ya, cukup lama ya? Dari awal bulan ya kan? Iya benar, dari awal bulan, terus kita akhirnya ketemu di akhir bulan ini. Wah. Dan kayaknya kamu kemarin aku lihat story-nya baru dari Jakarta, bener? Habis latihan. Habis latihan ya, emang sudah melalang buana gitu ya. Oke Jenny, aku penasaran sama dunia dansanya kamu. Gitu. Kalau bisa dibilang kamu itu masih muda banget ya. Berarti sekarang usia berapa Jen? Sekarang itu masih 18. 18 tahun ya, udah juara internasional dan juga nasional. Itu ceritanya gimana awal mula kamu masuk ke dunia dansa? Awal buat itu aslinya saya belum dansa, masih kakak-kakak aja. Terus disuruh join ikut sama papa mama. Karena kan cewek juga ya, maksudnya daripada di rumah nggak jelas gitu, ya udahlah ikutin aja di dansa gitu. Terus ya awalnya sih masih pemaksaan sih, karena kan umur 6 tahun nih, pertama kali dansa itu di umur 6 tahun, lihat anak-anak lain kan kayaknya masih asik main gitu, kumpul sama teman-teman, and aku harus latihan gitu, jadi kan rasanya kayak, masa sih anak yang lain boleh main, aku harus latihan di rumah gitu. Terus karena emang dulu belum minat ya di dansa, kayak masih sekedar ya udahlah karena disuruh orang tua, jadi dicobain dulu aja gitu. Oke. Lama-lama jadi cinta gitu, jadi ya akhirnya dijalani nyampe sekarang dan puji Tuhan ya bisa jadi seperti sekarang. Keren. Jadi awal mulanya didorong oleh orang tua. Awalnya dong. Oke. Aku penasaran, apakah orang tua kamu juga concern di dansa? Aslinya enggak juga. Enggak Jadi, juga.
Iya, papa mama itu bukan orang dansa, cuman kebetulan dikenalin sama waktu itu ada temennya papa gitu, ngenalin ke guru dansa Pekalongan. Karena kan awal mulanya itu kakak ada di Wushu sama Barongsai, karena mungkin resiko cederanya lebih tinggi ya, karena kan harus lompat-lompat gitu. Nah, papa mama panik nih, maksudnya kedepannya gimana nih kalau ada resiko-resiko, terus dikenalin lah sama dansa. Kemungkinan kan resikonya lebih kecil ya karena menari gitu. Akhirnya diikutin lah kakak. Yang pertama itu kakak kedua sama kakak ketiga, terus baru disusul sama kakak pertama dan aku yang terakhir. Oke. Jadi pertamanya kakak pertama, kakak kedua, kemudian kakak ketiga, dan akhirnya kamu anak bungsu ini diarahkan juga ke dansa. Padahal background orang tua kalian berempat bukan dansa, tapi karena dulu sempat mencoba mengarahkan anak-anak mereka ke Barongsai dan Wushu, tapi mereka berpikir bahwa kayaknya resikonya terlalu tinggi untuk anak-anak, akhirnya ke dansa. Dan kamu kecil akhirnya juga diarahkan ke dansa. Aku penasaran gimana dulu bukan kelas 6 tahun ya. 6 tahun langsung disuruh latihan dansa. Gimana sih Jenny kecil waktu itu, bisa diceritain nggak? Sempat nangis sih, jadi setiap kali latihan itu pasti kan bad mood ya, lagi main, lagi asik, lagi nonton TV, terus dipaksa latihan gitu. Itu tuh sempat nangis, kayak nggak mau latihan gitu, aku tuh mau main gitu, nggak mau latihan, sempat nangis beberapa kali. Cuman karena masih tetap disuruh latihan, ya udah gimana lagi gitu, akhirnya latihan sama nangis terus. Dulu kalau latihan sama nangis karena kan bener-bener kayak setengah hati gitu. Mau latihan tapi aku pengen main gitu. Aduh, nggak masih sama kebayang. nangis, terus pulang sekolah gitu kan kadang pengen keluar main sama teman gitu. Dulu tuh pulang sekolah nggak, pulang sekolah pulangnya latihan lagi gitu. Wah, ternyata memang ini ya, karena masih kecil juga, kamu pasti pengennya tuh pengen main sama teman-teman, tapi kamu di situ harus latihan gitu kan, diarahkan sama orang tua, dan ternyata sempet nangis juga. Aku nggak kebayang kan anak kecil umur 6 tahun gitu, terus dia belajar dansa, tapi sambil nangis gitu. Awkward moment sih asli. Iya ya, awkward moment, tapi itu pasti jadi hal yang paling nggak terlupakan banget dong Jan, buat itu tuh kamu. nggak bisa lupa sih sama momen itu, yang lagi nonton TV terus dipaksa latihan, dan akhirnya sempat juga latihan sambil nonton TV. Jadi ya udahlah, basic di depan TV gitu, ya walaupun sama nangis sih gitu kan, udahlah sama nonton TV gitu. Oke, jadi sampai dibela-belain walaupun tetap nonton TV tapi tetap latihan dansa gitu ya. Jadi inget kalau zaman-zaman aku kecil gitu ya, mau berangkat sekolah males, akhirnya nonton TV dulu. Mungkin kayak gitu kali ya gambarannya. Tapi kalau kamu Lebihnya gitu. dansa tapi sambil nonton TV sambil nangis. Oke Jen, aku makin penasaran sama kisah-kisah kamu ketika masuk di dunia dansa. Tetap di Inspirasi Prestasi. Bersama saya Farah Farhad dan juga Jenny di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke Jen, balik lagi ke cerita kamu waktu dansa. Kamu tadi udah nyeritain kan, masa kecil kamu tuh ternyata penuh dengan lucu lah ya. Anak kecil diarahkan dansa dan pasti nggak menutup kemungkinan kamu bakalan nggak mood juga dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu kisah yang lucu banget gitu. Nah, aku tuh penasaran ketika kamu sudah menggeluti dunia dansa dari umur 6 tahun sampai akhirnya kamu ikut perlombaan itu gimana? Aslinya prosesnya panjang banget sih, karena kan nggak mungkin latihan setahun 2 tahun terus langsung lomba. Dan di waktu itu tuh emang juga belum terlalu kenal kayak lomba-lomba gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita yang penting latihan dulu. Terus beberapa kali join lomba itu masih bener-bener selalu kalah. Jadi bahkan penyisian pun nggak pernah masuk gitu. Jadi kayak baru masuk langsung keluar, langsung ketolak, baru masuk langsung ketolak gitu. Oke. Udah
udah capek gitu, ngapain sih kalah terus latihan, udah kan latihannya juga kayak masih setengah hati gitu, udah latihannya dipaksa, lomba kalah terus gitu, kayak udah bener-bener bad mood di dansa gitu. Terus tapi ya udahlah, udah terlanjur nyemplung kan beberapa tahun, akhirnya dilanjut terus. Dan ya awal-awal menang itu masih di lomba-lomba kayak yang kejurda, yang daerah-daerah gitu. Itu juga masih kayak ya juara 3, juara 4, 5, 6 gitu. Jadi belum pernah sampai bener-bener juara 1 di awal-awal lomba itu, nggak pernah. Setelah beberapa kali baru bener-bener nyentuh juara 1 itu tuh bener-bener kayak excited banget gitu. Kayak finally berapa tahun gitu. Dan di situ tuh baru bener-bener kayak oke, aku mau dansa. Oke, jadi cukup banyak lika-liku ya Jan ya. Ketika kamu awal lomba itu nggak langsung mencapai target pastinya, kayak banyak sekali kegagalan, tapi hampir mau nyerah dong pada waktu itu. Hampir mau nyerah, karena kan di lain sisi pasti ada rasa bosen ya. Kayak latihan terus event kan nggak mungkin setiap bulan ada event lomba gitu. Jadi kayak eventnya masih panjang, tapi persiapannya kan juga panjang. Gitu. Jadi kadang tuh ada rasa bosen, kayak mau latihan tuh besok aja, hari ini lagi nggak mood latihan gitu. Besoknya sama, besok aja nggak mood lagi gitu. Oke, tapi walaupun kamu seperti itu, kamu tetap konsisten untuk masuk ke dunia dansa. Apakah sampai waktu itu pun orang tua tetap kasih semangat buat kamu, dan kayak gimana orang tua waktu itu? Selalu nge-support sih, maksudnya kayak ngapain sih ikut, udah terlanjur terus mau selesai, kan kayak setengah-setengah banget, mau maju ya enggak, mau mundur ya nanggung gitu. Iya, benar banget. Kayak, terus ke depan mau ngapain, kalau mau berhenti sekarang udah terlanjur nih di dunia dansa itu udah terlanjur, kalau berhenti mau kemana? Karena kan mau nyanyi juga suara nggak bagus gitu. Oh iya? Suara nggak bagus. Terus mau join kayak bela diri gitu, cewek kan, jadi kayak resikonya ke depan lebih tinggi. Terus body badan kan nggak berbentuk nanti kayak berotot gitu. Akhirnya yaudah deh, di dansa aja. Oke. Pertama kali kamu mendapatkan juara 1 dan itu yang membuat turning point buat kamu kalau oh iya, selama ini yang aku lakukan tidak sia-sia dan aku mau tetap lanjut, itu kapan? Kayaknya sih udah lama banget sih, mungkin sekitar 2015 ya. 2015. Itu tingkat nasional kan? Masih nggak di nasional sih, Oke. masih kayak kalau nggak salah tuh kejurda deh. Jadi Kejurda. masih daerah-daerah aja. Oke, jadi dari kejuaraan daerah itu akhirnya yang membuka mata kamu lebih yakin lagi di dunia dansa gitu ya. Oke, tadi kan kamu sempat nyepilin aku beberapa sertifikat ya. Bisa di-spill nggak? Gimana pengalaman kamu mendapatkan 3 sertifikat itu dengan berbagai macam tempat atau podium yang kamu dapatkan? Gue lebih ke jujurly itu nggak nyangka kalau bakal menang. Karena kan udah lama berhenti latihan sejak mulai kuliah gitu, mulai fokus kuliah. Latihan tuh kayak aduh mau latihan tugasnya masih numpuk gitu. Aduh mau latihan ada laporan di belakang gitu. Ya kan ada laporan, ada praktikum dan lain-lain. Akhirnya latihan itu ya paling 30 menit, 45 menit, dan waktu lomba itu udah bener-bener kayak lihat musuh-musuh yang bentuknya sudah setajam itu, dansanya setinggi itu, kualitasnya udah kayak ya udahlah, yang penting aku ikut. Masalah menang nggak menang nanti aja gitu. Dan waktu kemarin ya, lomba yang kemarin di Palembang itu, setelah turun dari dance floor aku udah lepas sepatu. Karena aku yakin aku nggak mungkin menang, aku nggak mungkin masuk ke babak selanjutnya gitu. Oh my god, terus? Karena aku tuh udah bener-bener kayak aku pernah lawan mereka dan aku selalu kalah. Beberapa kali aku lawan mereka, aku selalu kalah. Dan setelah lomba aku udah lepas sepatu, aku udah kayak ya udahlah, habis ini nonton aja gitu, karena kan pasti nggak masuk nih gitu. Terus lihat di papan pengumuman gitu dan namaku masuk di situ. Itu di daftar berapa waktu itu? Kurang inget sih, tapi masuk ada di kertas itu, kayak kan ada pengumuman gitu. Jadi yang masuk ke babak selanjutnya nomor punggung berapa aja nih gitu. Terus di situ aku ada gitu, dan aku langsung kayak, oh my god, kayak, aku
aku beneran nih, aku yang masuk gitu. Padahal kan yang lain lebih bagus. Oh my god, gak nyangka banget. Jadi emang detik-detik itu juga ternyata ada titik di mana kamu udah nggak berekspektasi banyak gitu. Iya. Tapi ternyata Tuhan kasih rencana yang lebih baik ya Jen. Oke Jen, aku penasaran gimana sih cara berdansa. Boleh nggak kamu ngajarin aku? Boleh banget dong. Boleh. Tapi nggak mungkin dong ya aku pakai sepatu ini. Ya nggak sih? Kita sediain. Oh ya, boleh aku coba nggak? Boleh. Alright, langsung aja? Boleh. Oke, kita akan ganti sepatu buluk ini menjadi sepatu dansa. Aduh, warnanya gold, my god. Oke, ini dia. So, aku mau nyoba. Nah, setelah ini, Sobat Inspirasi Prestasi, kita akan menyaksikan seorang Farah Farhat berdansa dengan Jenny, atlet dansa nasional. Nah, sekarang ini pakainya gini bener ya? Betul. Oke, ternyata sepatu dansa itu emang ada khusus ya Jen ya? Oke, sembari saya menyelesaikan menggunakan sepatu yang anggun li ini, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Penampilan Jenny ketika berdansa untuk kompetisi juga harus ditunjang dengan kostum khusus dan sepatu yang dirancang khusus untuk berdansa. Tak heran ya, kalau persiapannya saja begini, pastilah prestasi yang diraih juga nggak tanggung-tanggung. Gadis yang juga sedang menempuh pendidikan farmasi ini memiliki harapan besar agar cabang olahraga ini mendapat perhatian oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga akan muncul sosok-sosok seperti Jenny di Kota Pekalongan. Alright, ini gini ya Jen. Agak Susanti ya. Alright, tada! Hello, welcome back with me Farah Farhat dan Jenny tentunya di Inspirasi Prestasi Inspires You. So, oke Jen, I'm ready untuk berdansa. Let's go. Oke, kita mau latihan apa nih Jen? Jadi hari ini kita mau belajar basic rumba. Rumba itu salah satu dansa dari Latin dance yang kebetulan dia pelan dan temanya tuh romantical dance gitu. Oh, romantical dance ya. Terus kita benar-benar belajar yang basic dulu. Kita benar-benar ke basically-nya dulu. Badan apa kaki? Kaki aja sih, kita belajar melangkah dulu. Oke, kita belajar melangkah di dance rumba. Oke, siap ya Jen ya? Siap. Oke, aku siap. Musik. Oke. 4, 1, 2, 3, 4, 1 mundur 2, 3, 4, 1. Alright. 2 mundur, 4, 1 maju. Oke. 1 good, 2, 3. Good, 2. Oke. Better. Udah mulai bisa mengikuti. Next maju. Oke. Mendengar cerita Jenny, saya jadi penasaran. Kira-kira apakah saya bisa berdansa seperti Jenny? Saya meminta Jenny untuk mengajarkan beberapa teknik dansa dasar untuk pemula.
Ini tadi rumba, terus ini aku mau latihan yang caca. Caca. Oke, gimana tuh Jen? Caca basicnya jadi kita persis kayak yang tadi ya kak, cuma sedikit beda aja. Kita mundur dulu, for 1, 2, 3, cha-cha. 1, lagi ke depan, 2, 3, cha-cha-cha. Oke, bisa ya kak? Oke, bisa. Langsung musik? Oke. Oke, kita langsung musik. Oke, musik. 1, 2, 3, ciao. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, 2, 3, Benar. cha-cha. Oke. 3, cha-cha. 1, 2, 3. Ulang, dari sini. 2, 3, ciao. 1, 3, cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha. 1. Oke. 1, 2, 3, cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha. 1. Oke. Cha-cha. 1. Benar. Lagi. Sekali lagi. 3, ciao. 1, 2, 3, ciao. 1, 2, 3, cha-cha-cha. Setelah beberapa kali mencoba, dan akhirnya, yap, saya bisa. Memang dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam melakukan gerakan dan membuat ritme musik dengan tubuh sehingga pas, jadi bisa menciptakan gerakan indah dan dapat dinikmati. Oke, Jenny silakan dilanjut. Belajar dansa sama Jenny. Gila, keren banget. Aduh, aku apresiasi sekali. Selamat untuk kejuaraan-kejuaraan yang udah pernah kamu raih. Dan aku berharap semoga Jenny ke depan bisa lebih berprestasi lagi. Aku tunggu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Thank you. Habis ini aku masih mau lanjutin latihan bareng Jenny. Jadi saksikan di episode selanjutnya di Inspirasi Prestasi pastinya. Bye-bye. Alright, musik lagi dong. 3, ciao. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cha-cha. If it gets a million, that's me. I was gonna move out and be